Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi nonlinier yang merupakan kelanjutan dari pembahasan kita tentang sebuah fungsi, ya. Kalau dari materi sebelumnya kita lebih banyak membahas tentang fungsi linear itu sendiri, namun mulai waktu ini kita akan membahas tentang persamaan nonlinier. Kita mulai dengan persamaan atau fungsi kuadrat, ya. Jadi fungsi kuadrat disebut sebagai fungsi kuadrat karena nilai x-nya itu mempunyai pangkat tertinggi sama dengan 2, ya. Jadi kalau kita tuliskan persamaannya itu akan mengikuti pola y sama dengan ax kuadrat plus bx ditambah dengan c, ya. Namun fungsi kuadrat ini tidak harus lengkap seperti ini, ya. Ada ketiga parameternya, ada a, b ataupun c nya, tetapi bisa merupakan kombinasi antara masing-masing dari parameter tersebut. Yang pasti untuk parameter a nya gitu, ya, atau yang nempel terhadap kuadratnya itu harus ada, ya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita itu pasti akan bisa menemui atau fungsi kuadrat itu bisa disebut sebagai fungsi kuadrat itu sendiri jika y sama dengan ax kuadrat gitu, ya, ditambah dengan c, atau bisa juga sama dengan ax kuadrat ditambah dengan bx, atau juga sama dengan y sama dengan ax kuadrat, ya. Jadi ketiga kemungkinan ini bisa muncul jika kalian mempunyai persamaan kuadrat, ya. Tetapi tidak harus lengkap yang seperti tadi yang saya maksud, ya. Kemudian jika kita sudah mempunyai fungsi kuadrat, maka kita akan bisa menuliskan persamaan kuadrat ini menjadi sebuah fungsi ataupun dalam bentuk grafik. Kalau masih ingat gitu, ya, fungsi kuadrat itu bentuknya berupa parabol gitu, ya. Kemudian kita bisa menentukan bentuknya bisa berbentuk U atau bentuk U terbalik, ya. Yang biru ini adalah bentuk U terbalik, sementara yang hijau ini adalah bentuk U-nya. Apakah hanya seperti ini bentuknya? Jawabannya tidak gitu, ya. Tetapi ada juga yang bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya apa nih, kayak gini nih, ya. Jadi cembung dan cekung gitu, ya, yang memotong atau nanti menyentuh sumbu dari y gitu, ya, untuk titik potongnya atau titik yang disentuh, ya. Jadi kalau ini merupakan kalau dituliskan berarti x sama dengan fungsi dari y, ya. Karena kita tidak akan membahas yang ini gitu, ya, maka persamaan kita itu biasanya hanya akan berbentuk U terbalik atau bentuk U itu sendiri, ya. Dan ini kemudian sesuai dengan aplikasi di matematik, di aplikasi di ekonomi yang bisa kita pakai untuk menentukan apakah fungsi kita itu mempunyai nilai maksimal atau nilai minimal, ya. Jadi kalau nilai maksimal berarti dia bentuknya U terbalik, tetapi kalau mempunyai nilai minimal itu berarti bentuknya U gitu, ya, atau ya bentuk U, ya. Oke, kemudian kita bisa menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melakukan
faktorial gitu ya, atau mencari dua angka ataupun dua nilai yang kemudian ketika dikalikan silang ya itu akan menghasilkan persamaan kuadrat. Di sini ada 3 contoh ya, A, B, dan C yang kemudian akan bisa kita pakai sebagai ilustrasi bagaimana kita menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi di sini yang A itu 5x kuadrat min 80 ya. Kalau kita ingin mencari nilai x-nya gitu ya, maka kita tinggal menggeser nilai dari min 80 ini ke sebelah kanan. Jadi 5x kuadrat sama dengan 80. Kemudian kita bagi kedua ruasnya dengan 5 sehingga kita dapatkan x kuadrat sama dengan 16. Kemudian untuk mendapatkan nilai x-nya kita tinggal melakukan akar dari 16 itu, kita dapatkan nilai 4 atau negatif 4. Oke, kemudian yang kedua, nilai persamaannya adalah x kuadrat plus 64. Jadi di sini hanya ada ax kuadrat ditambah dengan c gitu ya. Kemudian sama dengan 0. Kita mulai dengan menggeser 64 ini ke sebelah kiri menjadi x kuadrat sama dengan min 64. Kemudian untuk mencari akarnya, untuk mencari x-nya berarti kita akar nih yang sebelah kanan ya. Jadi akar min 64. Sayangnya ya, untuk angka real gitu ya, akar dari sebuah bilangan yang negatif itu tidak bisa didapatkan ya, sehingga untuk persamaan ini tidak bisa diselesaikan dan tidak bisa dilanjutkan. Oke, kemudian yang C ya, yang C mempunyai bentuk dalam kurung x plus 4 dikuadratkan sama dengan 81. Tentu kalian akan bisa ya menebak 81 itu kalau di akar menjadi 9 pangkat 2 ya. Jadi kita tuliskan x plus 4 dikuadratkan kemudian 81 itu diakar menjadi 9 pangkat 2, sehingga kita bisa mencari nilai x-nya sama dengan x plus 4 sama dengan 9. Jadi akarnya masing-masing kedua ruas kita hilangkan, menjadi x sama dengan 9 min 4, dan kita dapatkan jawaban x-nya sama dengan 5. Jadi x-nya hanya 1 ya, jadi sama dengan 5 itu sendiri. Oke, jadi 3 kasus tadi itu mengilustrasikan kepada kita bagaimana untuk mencari nilai x dengan cara faktorial. Apakah ada cara yang lain gitu ya? Tentu ada cara yang kemudian nanti bisa diaplikasikan buat persamaan yang lebih umum dan lebih complicated gitu. Persamaan itu kemudian kita sebut sebagai formula ABC, dan itu mungkin ya, saya nggak tahu asal usulnya, tetapi mungkin berasal dari parameter yang ada di persamaan umum dari kuadrat, yakni a x kuadrat plus bx plus c gitu. Jadi di sini kan ada a, b, c ya untuk parameternya. Kemudian formulanya itu sendiri itu dituliskan dalam satu rumus. X-nya biasanya dikasih subscript 1,2 yang menjelaskan bahwa kemungkinan X-nya itu ada 2 ya, tapi bisa jadi nanti nilainya adalah 1. X sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC, kemudian bagian atas itu kemudian dibagi dengan 2A ya. Jadi kalau di sini sudah diketahui ABC-nya, maka kalian tinggal memasukkan tuh masing-masing ABC-nya ke dalam persamaan atau ke dalam rumus formula ABC ini. Kemudian di formula ini kita lihat ada yang namanya B kuadrat min 4AC, yang itu kemudian kita sebut sebagai diskriminan. Apa pentingnya diskriminan?
Diskriminan itu bisa dipakai untuk menentukan apakah satu fungsi kuadrat itu mempunyai persamaan atau tidak. Kalau sudah mempunyai persamaan, yang selanjutnya adalah apakah mempunyai satu solusi atau dua solusi. Ya, caranya gimana? Ini ada patokannya ataupun ada pedomannya. Jika diskriminan itu lebih daripada 0 gitu ya, atau positif nilainya, maka nanti X-nya ada dua jenis atau ada nilai X yang berbeda. Ya, ada dua nilai X yang berbeda. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0, maka hanya ada satu X ya. Artinya adalah nilai X-nya itu sama ya. Jadi yang pasti nilai X dari fungsi kuadrat itu ada dua, tetapi karena nilainya kembar maka kita sebut sebagai solusinya hanya ada satu. Kemudian yang ketiga, ketika nilai diskriminannya itu negatif, dan ini menyebabkan akar dari diskriminan itu tidak mempunyai solusi gitu ya, seperti contoh yang ada di poin B ini. Oke ya. Kemudian terkait dengan grafiknya ya, kita bisa mencari atau kemudian menggambarkan fungsinya menjadi grafik dengan patokan yang seperti ini. Jadi yang disebut sebagai, atau ketika kita mempunyai fungsi kuadrat dan dia mempunyai dua solusi, berarti bentuknya adalah yang A gitu ya, yang ini dan yang ini ya. Jadi dia memotong sumbu horizontal gitu ya, di titik A dan di titik B ya, keduanya di titik A dan di titik B ya. Jadi A dan B ini merupakan nilai yang berbeda. Kemudian ketika nilai diskriminan kita sama dengan 0, maka yang terjadi adalah visualisasinya bisa dituliskan atau gambarkan dengan gambar yang ini, yang B ya. Jadi dia akan mempunyai satu nilai tertinggi ataupun terendah dan juga merupakan solusi dari persamaan kuadrat ya. Jadi X-nya sama dengan A semisal gitu ya. Jadi di sini adalah A gitu ya. Nilai tertingginya juga A gitu ya. Nilai terendahnya juga A di sini. Oke, kemudian yang terakhir adalah jika diskriminannya itu negatif, sehingga ketika nilainya negatif maka fungsi kuadrat ini kemudian tidak memotong sumbu horizontal atau menyentuh sumbu horizontal. Jadi kalau orang Jawa sebutnya ngawang gitu ya. Jadi dia hanya nyantol pada interceptnya ya, pada nilai C-nya, Y sama dengan C saja, tetapi untuk X-nya dia tidak ada ya. Jadi bentuknya bisa yang ini dan yang ini. Jadi kalian udah tahu nih dua konsep ataupun dua dasar dari fungsi kuadrat, yakni menentukan apakah punya solusi atau tidak dan kemudian menggambarkan dalam bentuk grafiknya. Kemudian untuk ilustrasi grafiknya sudah mungkin sudah bisa dipahami ya. Tinggal nanti kalian bisa latihan soal nih ya, kerjakan yang A dan B, A, B, C gitu ya, untuk mencari nilai masing-masing fungsi kuadratnya dan nanti digambarkan sekalian. Caranya gimana Pak? Gitu ya. Caranya saya udah punya step-step yang bisa kalian pakai untuk menggambarkan fungsi kuadrat. Jadi yang pertama kita harus menentukan gambar ataupun grafik dasar dari fungsi kuadrat. Caranya adalah dengan melihat terlebih dahulu koefisien dari A-nya. Kalau koefisiennya itu positif maka bentuknya U gitu. Jadi dia bentuknya akan seperti ini ya. Kalau nilainya negatif berarti kebalikannya, bentuknya seperti ini ya. Oke. Yang kedua, masukkan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan kuadrat sehingga nanti hasilnya sama dengan Y sama dengan C. Jadi ketika X sama dengan 0 maka Y-nya itu sama dengan C.
ya. Jadi kalau di sini x kuadrat min 4x plus 4 ya, maka ketika disubstitusikan x sama dengan 0 maka y-nya sama dengan 4. Oke. Kemudian yang ketiga adalah cari solusi dari persamaan kuadratnya, baik melalui faktorial atau menggunakan rumus ABC tadi atau formula ABC. Dan yang terakhir adalah cari nilai rata-rata dari 2x yang sudah ditentukan atau ditemukan pada step yang ketiga. Jadi kalau dia dua nilai yang berbeda berarti nilai itu kemudian dijumlahkan dibagi 2 ya. Kemudian kalian bisa substitusikan ke persamaan y-nya atau persamaan kuadratnya. Di sini ada contoh nih ya. Jadi fx sama dengan min x kuadrat plus 8x min 12. Kita tentukan terlebih dahulu ini nilai a-nya berapa. Kalau di sini a-nya negatif nih, sehingga kita bisa sampaikan bahwa nilainya itu bentuknya itu adalah u terbalik ya, jadi menghadap ke atas ya. Jadi kalau terbukanya terbuka ke bawah ya, dia pasti nanti akan menghasilkan nilai tertinggi ya. Jadi otomatis ya, kalau dia bentuknya U berarti fungsi kuadrat tersebut mempunyai nilai minimal. Kalau bentuknya U terbalik berarti dia mempunyai nilai maksimal. Kemudian masukkan X sama dengan 0 ke dalam persamaan. Jadi kalau ini sama dengan 0, kemudian ini juga 0, maka Y sama dengan min 12. Y sama dengan min 12. Dan ketiga, cari persamaan atau solusi persamaan kuadratnya. Jadi kita faktorkan ya, min x plus 2 kemudian x min 6, hasilnya adalah ini kita cek ya, hasil perkalian itu hasilnya adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan 6 ya. Jadi kita dapatkan nilai solusinya adalah yang ini. Kemudian untuk mencari nilai titik tengahnya atau rata-ratanya berarti 2 tambah 6 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 4 ini dipakai untuk ya, untuk apa? Untuk menentukan nilai tertinggi dari fungsi kuadratnya ya. Kalau nilai bentuknya itu U berarti menentukan nilai terendahnya. Dan yang terakhir kita masukkan atau substitusikan ke persamaan kuadratnya, sehingga kita dapatkan ya, min x kuadrat berarti 4 kuadrat plus 8 kali 4 min 12. Jadi ini dikuadratkan dulu karena dia tandanya negatif, berarti min 16 plus 32 min 12. Jadi hasilnya adalah 4. Jadi nilai tertingginya itu sama dengan 4. Oke, jadi informasinya sudah kita dapatkan semua. Jadi di sini Y maksimalnya sama dengan 4. Jadi ketika X sama dengan 4 maka Y-nya sama dengan 4. Jadi kita punya informasinya semua, tinggal kita gambarkan nih ya. Jadi saya gambarkan ke grafiknya. Yang pertama bentuknya adalah U terbalik. Jadi seperti ini gitu ya. Jadi kayak gini nih ya. Jadi ini Y, ini X. Kemudian titik potongnya adalah min 12. Titik potongnya min 12 berarti di sini min 12. Kemudian solusinya ada 2 dan 6. Ada 2 dan 6. Taruhlah di sini. Oke, titik tengahnya sama dengan 4 nih. 4. Kemudian ketika X sama dengan 4, maka Y-nya juga 4. Ya. Jadi sudah kita dapatkan semua keperluan yang kita lakukan sebelumnya, sehingga kita gambarkan. Jadi seluruh titik ini harus kita lewati nih. Jadi ada 1, 2, 3 dan 4. Jadi kalau kita gambarkan ya seperti ini ya. Ya ini nggak lurus ya, tapi kalau digambarkan dengan lebih baik dia harusnya lurus gitu ya, jadi smooth gitu ya untuk hasilnya. Oke, itu adalah terkait dengan persamaan kuadrat ya, dari apa itu persamaan kuadrat sampai dengan mencari solusi dari persamaan kuadrat, caranya faktorial dan juga rumus ABC. Kemudian kita bisa menggambarkan bentuknya masing-masing ya, dan juga mencari nilainya persamaan itu, solusinya, dan juga
menggambarkannya. Ya, saya kira itu kita cukupkan materi ini. Kemudian kita akan jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.